Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi hidupnya seolah tidak pernah beranjak dari kesulitan? Apakah ini murni soal nasib, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Mari kita bedah bersama. Kenapa orang miskin seringkali tetap miskin? Meski sudah berjuang mati-matian, kita mulai dari struktur ekonomi modern. Bayangkan, seorang pekerja di pabrik atau buruh tani menghasilkan barang atau produk yang nilainya besar di pasar, tapi berapa persen dari nilai itu yang benar-benar kembali ke kantong mereka? Seringkali sangat kecil. Nilai kerja mereka tidak sebanding dengan upah yang diterima. Ini bukan karena mereka tidak produktif, tapi karena sistemnya memang dirancang untuk memberi keuntungan terbesar bagi pemilik modal, bukan pekerja. Lalu, mari kita bicara soal upah minimum dan biaya hidup. Setiap tahun, upah minimum mungkin naik, tapi coba bandingkan kenaikannya dengan lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya sewa rumah, pendidikan anak, dan kesehatan. Jaraknya semakin lebar. Gaji yang didapat seakan hanya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan, tanpa ada sisa untuk menabung, berinvestasi, atau sekadar mempersiapkan dana darurat, ibarat lari di atas treadmill. Terus bergerak tapi tidak pernah maju. Sekarang kita masuk ke sisi internal yang sering tidak disadari, pola konsumsi dan tekanan sosial. Di era digital ini, kita terus-menerus dibombardir iklan dan gaya hidup mewah di media sosial. Tekanan untuk tampil layak membuat banyak orang terjebak dalam utang konsumtif. Beli smartphone baru dengan cicilan, ikut arisan demi gengsi, atau sekadar nongkrong di kafe mahal agar tidak ketinggalan zaman. Literasi finansial yang rendah memperparah ini. Tanpa pemahaman cara mengelola uang, pemasukan sebesar apapun bisa habis tanpa jejak. Dan yang paling krusial adalah konsep yang disebut jebakan kemiskinan atau poverty trap. Ini adalah sebuah lingkaran setan. Karena pendapatan rendah, seseorang tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih baik atau gizi yang cukup. Akibatnya, produktivitas dan kesehatannya menurun. Ini membuat peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi semakin kecil, dan ia pun kembali terperangkap dalam pendapatan rendah. Anak-anak mereka pun seringkali mewarisi siklus yang sama. Ini bukan lagi soal malas atau rajin, tapi tentang sebuah sistem yang mengunci seseorang di tempatnya. Jadi, masalah kemiskinan ini sangat kompleks. Ini bukan sekadar cerita individu, tapi tentang struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, literasi finansial, dan jebakan sosial yang saling terkait. Memahaminya adalah langkah pertama, karena kemiskinan bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah masalah sistemik yang bisa kita pecahkan bersama, perlahan, tapi pasti. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.